Marak kasus oknum polisi, tingkat kepercayaan publik ke Polri terpuruk. No viral, no justice. No viral, no justice. Belakangan ini, Korps Bayangkara di bawah Komando Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tengah menjadi sorotan publik. Ya, beberapa oknum Polri menjadi sorotan publik karena berbagai permasalahan yang mencoreng citra Polri. Kasus oknum polisi yang terlibat pemalakan terhadap WNA di DWP, dugaan pengeroyokan kepada mahasiswa, ex anak buah Ferdi Sambo yang mendapat jabatan strategis di institusi Polri, hingga maraknya laporan masyarakat yang ditolak membuat masyarakat kembali mempertanyakan komitmen Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Berbagai postingan di media sosial muncul terkait Polri yang dinilai kurang sigap dalam menerima laporan dari masyarakat. Seperti diketahui, dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 berbunyi, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi merupakan profesi yang harus mengucapkan lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22. Berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat ke-42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat ini naik dari tahun 2023, yakni Indonesia menempati posisi ke-44 dengan skor 0,85. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum, total kejahatan atau crime total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023. Sebesar 339.537 perkara. Tak hanya itu, menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, total kejahatan secara umum pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Namun, ada 7 juta interaksi yang terjadi di medsos yang membahas tentang Polri sepanjang tahun 2024. Sentimen negatif menjadi paling tinggi, mencapai 46% atau 3.311.485 interaksi. Sedangkan interaksi positif terhadap Polri hanya mencapai 37% atau 2.569.975 interaksi dan netral berada di angka 18%. Evaluasi terhadap kinerja Polri tentunya juga terus kami lakukan melalui analisa dan evaluasi terhadap sentimen pada media sosial. Ada 7 juta interaksi media sosial terkait Polri selama tahun 2024, baik dari Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, unggahan Facebook. Dari keseluruhan interaksi tersebut, terdapat sentimen positif sebesar 37%, sentimen netral 18%, dan sentimen negatif ada 46%. Tentunya sentimen negatif ini menjadi bagian yang terus kita lakukan perbaikan, sehingga sentimen tersebut tentunya bisa kita kurangi. Dan ini tentunya memang juga menjadi dinamika yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Hal ini disampaikan Listio dalam acara rilis akhir tahun di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2024 lalu. Dalam analisis internal Polri menunjukkan jika sentimen negatif lebih sering muncul. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Artinya, kepercayaan kepolisian di mata masyarakat sangat penting untuk keamanan dan perlindungan masyarakat itu sendiri. Pikiran Rakyat Media Network pun membuat polling terkait kinerja Polri pada Selasa 14 Januari 2025 hingga 16 Januari 2025. Pada media sosial Instagram terdapat 1.765 responden dan 4% mengatakan puas, 7% biasa saja, dan 89% tidak puas. Sementara itu, beberapa masyarakat ada pro dan kontra terhadap kinerja Polri saat ini. Pengalamannya kurang memuaskan sih, karena kan kita ada musibah nih. Kita tidak diterima karena tidak memakai baju yang proper. Mereka dianggapnya kita nggak sopan karena saya ke sana pas setelah olahraga. Jadi saya harus dipulang lagi memakai baju yang pantas, harus memakai baju yang celana panjang dan lain-lain. Nah, kalau yang kedua itu kebetulan saya itu ada rental motor dan mengalami kehilangan oleh oknum lah ya. Nah, yang satu itu saya lapornya ke Polres dan tidak diterima dengan baik karena mereka menganggap bukti kita kurang kuat. Sementara dalam undang-undang yang berlaku itu kan ada 5, minimal 2 yang harus dibuktikan. Nah, kita tuh sudah punya ada bukti 2 itu. Kalau secara dari media sosial ya Kak, sebenarnya agak kurang sih, karena banyak berita yang kontroversial soal polisi itu udah beberapa kali kan selama tahun 2024 itu. Ya, jadi agak kurang sih menurut saya, tapi kalau secara pengalaman nggak ada sih. Kalau dari lihat di sosmed ada, merasa kurang aja. Dalam interview eksklusif bersama Pikiran Rakyat Media Network, Guru Besar Politik dan Keamanan UNPAD Profesor Muradi menilai kasus pemerasan kepada warga negara Malaysia yang dilakukan oleh oknum anggota Polri di acara Jakarta Warehouse Project merupakan kejahatan yang terencana. Bahkan, kasus ini melibatkan perwira menengah Polri. Hal ini menjadi bukti adanya masalah di tingkat atas institusi kepolisian. Gini, di polisi itu kan masih agak mirip, mereka menganut ke military culture ya. Jadi masih ada budaya militer. Jadi nggak bisa semata-mata hanya pada oknum. Dia tetap ada kontribusi atasan. Apakah langsung maupun nggak langsung. Kasus misalnya DWP itu kan ada oknum yang memang, saya bukan oknum, 31 sekian orang ya, personil yang saya kira itu sudah dalam posisi yang sifatnya bersama-sama. Ada merencanakan sesuatu yang kemudian tidak sendiri gitu. Dan itu kan tidak hanya Polda Metro, ada Polsek Tanah Abang, ada macam-macam ya, ada dari Bakar, ada Mabes dan sebagainya itu 30 orang. Jadi memang ini sudah kerumunan masalah yang sebenarnya kemudian menjadi satu yang yang problem itu sendiri. Kenapa kemudian jadi masalah? Karena ada 3 hal deh. Yang pertama, memang ini kan bicaranya soal pengawasan. Nah, proses pengawasan itu kan nggak bisa semata-mata hanya berbatas pada kinerja, tapi juga ada misalnya yang seperti personal dan sebagainya. Misalnya kita mungkin pernah dengar juga ada polisi pangkatnya Bribda gitu, dia jadi pemulung. Mungkin karena dia nggak mau melakukan tindakan yang jauh dari keyakinan doktrin catur prasetya atau tribrata mereka gitu. Jadi nggak mungkin mereka mau misalnya menjual melakukan tindakan yang menyimpang. Selain itu, maraknya oknum anggota Polri berlaku menyimpang terjadi karena masalah kepemimpinan di tubuh Polri hingga adanya kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang yang masuk ke kantong pribadi. Atau misalnya itu pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal misalnya apakah atasannya menjadi bisa digugat atau bisa ditiru. Jadi atasan itu menjadi salah satu poin kenapa itu menjadi rujukan. Kenapa saya bilang kalau atasannya baik, biasanya personilnya akan baik juga. Tapi kalau atasannya kemudian dia tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan pendekatan yang sifatnya personal dan sebagainya, maka yang terjadi adalah mereka akan melakukan tindakan yang jauh menyimpang dari apa yang kita harapkan. Nah, yang ketiga, baru kita bicara soal bagaimana dengan misalnya kultural tadi. Di kita itu kan berseragam itu seksi ya. Ya banyak mungkin mohon maaf banyak
perempuan itu pengen banget misalnya suami atau pacarnya berseragam. Nah yang begitu kemudian menjadi salah satu, kalau dalam istilah saya ada upper than others. Jadi ada merasa yang berseragam itu ada di atas sedikit lah dibanding yang sipil. Nah perasaan itu kemudian menjadi salah satu pemicu kenapa mereka kemudian ketika mereka dalam posisi berkuasa atau mereka dalam posisi yang powerful ya, atau hegemonik, atau misalnya dalam posisi yang termarginalisasi, biasanya mereka akan punya keluar situasi yang membuat mereka merasa bahwa penting untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, baik untuk misalnya klaim untuk soal personal ya, misalnya kebutuhan macam-macam. Yang kedua misalnya menyangkut soal saya nyebutnya kebersamaan unit ya, bukan jiwa korsa. Jadi ada biasa mereka masing-masing unit itu punya letting istilahnya, ada letting, ada kesamaan segalanya. Yang ketiga baru bicara soal jiwa korsa. Nah jiwa korsa sendiri kalau zaman kita menuju tahun 45, 46 sampai kemudian 65 gitu, tentara polisi cari uang untuk membiayai operasi mereka. Kalau sekarang nggak cari uang untuk menghidupi oknum-oknum tadi masing-masing personal. Jadi nggak bisa dibilang juga fully karena alasan struktural, tapi juga ada karakteristik yang sebenarnya saya menyebutnya sebagai bentuk dari penyimpangan. Terkait laporan warga yang kerap diabaikan, menurut Muradi, hal itu dikarenakan anggaran untuk memproses laporan masyarakat terbatas, hingga terjadi permasalahan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Polisi punya pagu yang terbatas. Katakanlah misalnya saya nyebut misalnya di sini Polsek, saya nyebut Polsek ya, Polsek Buah Batu. Yang didanai misalnya per kasus per bulan itu mungkin 5. Yang dilaporkan publik itu mungkin 90, 100. Nah, tiba-tiba mungkin Bapak Ibu pernah misalnya oke, kita proses cepat tapi mohon dibantu. Nah, mohon dibantu begini, kata misalnya operasi dan segala macam. Karena begini, karena anggaran yang misalnya hanya 6 atau 5 kasus per bulan ini kadang-kadang 1 bulan nggak selesai. Nah akhirnya dia ngambil dana anggaran per bulan terus pada akhirnya tidak dalam posisi yang pas gitu. Makanya seringkali kalau saya lapor, misalnya saya kehilangan motor, maka saya akan bilang oke, Pak, saya akan bantu untuk operasi pencari motor, tapi tolong motor saya dapat. Nah itu yang kemudian pada akhirnya membuat posisi publik ngerasa bahwa kok laporan saya tidak diproses. Muradi mengatakan informasi yang ia ketahui ada 3 jenis laporan polisi yang harus segera ditangani, mulai dari kasus atensi pimpinan hingga kasus viral. Harus diproses ada 3 ya. Pertama adalah ada atensi atasan. Jadi kalau tolong dicek tuh kasusnya Muradi, bisa gitu ya, yang dilapor Muradi. Yang kedua dia biasanya kemudian viral, jadi isu rame. Nah itu kan viral jadi baru diproses. Yang ketiga baru ada misalnya karena anggaran terbatas, anggaran operasi tadi, biasanya kemudian ada atensi yang sifatnya di luar ini. Misalnya tiba-tiba misalnya wali kota ngontak itu, tolong ponakan saya gitu. Itu biasa diproses. Nah, itu yang kemudian membatasi karena anggarannya terbatas. Jadi kalau tiba-tiba orang kayak kasus kemarin misalnya, saya cuma agak menyayangkan saja misalnya yang kasus di Tangerang kemarin ya, harusnya sudah nggak usah defensif. Memang mereka kekurangan anggaran, ngomong saja, lebih aman. Jadi ketimbang misalnya, wah dia nggak bisa menjual STNK, dalam hal itu kan bisa diskusi panjang lebar. Apalagi STNK sekarang nggak perlu, kalau saya Bapak Ibu misalnya dulu kan harus bawa fisiknya, sekarang kan kita fisik bawa, kalau tiba-tiba lupa di handphone tinggal diunjuk itu, dia cek nomornya udah ada. Oh ternyata STNK-nya aktif kan gitu ya, atau dulu kan nggak bisa, sekarang memungkinkan. Nah mereka bisa ada barcode-nya juga, bisa ngecek. Oh ada namanya Muradi, namanya Iva, dan sebagainya, bisa ngecek. Nah itu yang kemudian membuat pada akhirnya publik skeptis. Citra polisi kian terpuruk ketika beberapa anggota Polri yang terlibat dalam kasus Ferdi Sambo kini diberi pangkat dan jabatan strategis di Korps Bayangkara tersebut. Nah tapi yang salah kaprahnya misalnya dulu kasus Sambo misalnya kan, dibelain Sambo, nggak bisa. Masa kita mengalahkan organisasi yang 478.000 oleh 1 orang. Kalau ini yang salah, ya sudah dihukum, dilokalisir. Nah kan kejadiannya apa? Publik makin marah ketika orang-orang yang kemudian kena kemarin kasus malah sekarang naik pangkat, punya jabatan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa bedanya ketika dengan tim Mawar zaman dulu Orde Baru? Iya kan gitu akhirnya, kan publik menyamakan itu. Nggak, ini kita cerita loh. Jadi bedanya naon teh kok sama. Nah padahal kita membayangkan
polisi sudah, dia berhenti. Ternyata orang-orang yang kemudian tidak pernah muncul, sekarang naik pangkat dan malah pegang jabatan strategis. Artinya apa? Artinya kemarin itu ya bercanda. Kita berbusa-busa soal bagaimana mendorong reformasi Polri, mendorong polisi profesional, itu jadi nggak ada artinya. Profesor Muradi pun menilai pergantian Kapolri merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto agar citra dan kinerja Polri dapat diperbaiki. Kalau kita yang paling ekstrim sebenarnya ya pergantian struktur pimpinan. Karena mungkin juga dugaan saya jenuh. Ini kan sudah hampir 5 tahun ya, Listio 5 tahun. Mungkin juga sudah waktunya harus kemudian menyerahkan estafet kepemimpinan supaya lebih segar. Karena tadi saya bilang di polisi itu military culture-nya masih kuat. Jadi dia akan lihat atasan. Kalau apa yang atasan lakukan, dia akan melakukan yang sama. Mereka mengabaikan, dia akan abai juga. Jadi artinya memang mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dari situ nanti akan ada namanya landscape baru. Kan hari ini orang kemudian masih membedakan, mohon maaf sekali lagi, orangnya Pak Jokowi dengan orangnya Pak Prabowo. Kalau kita mau lihat polisi dan juga tentara kan masih orangnya Pak Jokowi. Pak Prabowo belum menyentuh sama sekali, bahkan polisi ya, kalau Pak Prabowo udah 2 kali, di tentara udah ada mutasi 2 kali nih. Jenderal-jenderal yang kemudian dianggap dekat dengan pemerintah sebelumnya kan digeser. Sekarang ini belum. Nah, saya kira ini peluang besar untuk bisa memperbaiki. Kenapa? Karena dulu waktu Pak Jokowi ngangkat Pak Tito di tahun 2016 ya, itu kan kemudian Pak Tito dianggap tidak akan mampu. Tapi justru kemudian ada kesegaran. Kenapa? Karena dia harus melompati 5 angkatan. 5 angkat dari 82 ke 87. Nah, artinya sebenarnya peluang itu mungkin ada. Ketika mungkin Pak Sigit 91, mungkin nanti yang ganti mungkin 92, 93 atau 94 misalnya, butuh penyegaran, butuh sesuatu yang memang bisa memberikan stimulan untuk organisasi. Karena sekali lagi kalau kondisi seperti itu terus, mereka akan melakukan sama. Mereka akan berperilaku sama. Karena nganggap bahwa pimpinannya tidak dalam posisi yang mereka anggap sebagai hal yang ideal ya. Nah, ini syarat. Jadi memang perlu dievaluasi betul. Jadi memang saya kira nggak ada pilihan lain. Termasuk di tentara, di Panglima ganti. Panglima kan April Mei ini kan ganti, pensiun. Dan saya kira dalam posisi yang mirip itu akan kemudian bisa bersamaan supaya kemudian ada penyegaran. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Muradi, hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap polisi. Selain itu, #NoViralNoJustice menjadi senjata masyarakat untuk menegakkan keadilan. Kami pun menemui salah satu Kapolres yang bertugas di wilayah hukum Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto yang sebelumnya bertugas sebagai penyidik KPK dan kini kembali bertugas di institusi Polri. Tri menanggapi kinerja polisi yang kini menjadi sorotan publik. Namun, ia sebagai Kapolres Cimahi memandang di satu sisi jadi bahan introspeksi diri dalam menjaga marwah kepolisian dalam bentuk pengawasan dari publik. Mungkin saya akan berbicara pendapat secara pribadi bahwa fenomena yang sekarang yang terjadi banyaknya pemberitaan ya yang tidak baik terkait dengan kepolisian itu sering menjadi viral ya sampai saat ini. Di satu sisi ini menjadi bahan untuk introspeksi diri ya, khususnya bagi saya sebagai seorang Kapolres, bahwa saya harus bisa menjaga marwah kepolisian ya, khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi, termasuk dengan anggotanya dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita ketahui bahwa kita misalkan punya anak 3 orang, pasti diantaranya misalkan ada yang tidak baik, kan begitu ya. Nah ini anggota polisi kan 470.000. Ada yang tidak baiknya, oh banyak Pak. Ya, karena anggotanya juga banyak. Itu satu sisi. Kedua, menurut saya, anggota polisi ini berasal juga dari masyarakat. Ya kan? Sehingga pada saat kita menginginkan suatu
perbaikan citra kepada kepolisian, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana sih polisi yang baik di mata masyarakat. Kan harus ada idolanya dulu. Harus ini sosok seorang polisinya dulu. Apakah seorang sosok polisi yang memberi sedekah, apa itu orang baik? Kan kita harus tahu dulu nih ininya. Kan kalau secara saya pribadi berpikiran bahwa yang namanya orang baik adalah bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi orang yang berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Atau orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, kemudian dia berbuat baik. Itu kan mulai dengan citra seperti itu, ya pelan-pelan kita harus melakukan perubahan, dan itu menjadi bahan introspeksi diri. Bahwa apa yang kita lakukan pun belum tentu benar. Cepat kita salah, terlalu cepat, terlalu lambat pun kita salah. Maka yang kita bisa lakukan adalah kembali kepada tugas pokok. Selama ini kita hanya mengedepankan tugas. Kalau kita berbicara masalah tugas, sudah jelas dalam undang-undang kepolisian. Tugas kita adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tambah satu lagi, serta melakukan penegakan hukum. Nah, ini jangan dibalik. Jangan dikedepankan penegakan hukumnya. Karena seperti yang kita ketahui dalam proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, pemidana ini ultimate remedium, upaya terakhir. Apabila sudah tidak ada jalan keluar, maka yang harus kita kedepankan adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia pun berkomitmen siap hadir untuk melayani setiap lapisan masyarakat dan menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat patuh pada hukum. Dalam halnya pelayanan, konsepnya kita harus jelas dulu. Yang kita layani siapa? Masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, apapun status sosial, entah itu pejabat, entah itu, semua adalah masyarakat yang harus kita lindungi dan harus kita layani. Pada saat kita membicara masalah konsep seperti itu, maka pola pikir kita bahwa orang yang kita harus layani adalah masyarakat, maka jangan pernah kita menyakiti hati masyarakat. Kan pola pikirnya harus dirubah dulu. Nah, setelah itu baru konsep-konsep kita jangan hanya mengedepankan tugas. Kalau tugas, kata siapa polisi tidak menjalankan tugas? Sudah kok. Anggota patroli melaksanakan tugas patroli kok tiap hari. Sampai bensin habis. Reskrim melaksanakan pengejaran, semuanya melaksanakan tugas. Tapi yang belum kita lakukan adalah kita melaksanakan peran kita. Apa itu perannya? Peran kita sebagai anggota kepolisian. Tugas kita sebagai anggota kepolisian sudah dilaksanakan. Tugasnya patroli. Nah, kalau kita berbicara masalah tugas, berarti kita berbicara masalah output. Apa sih yang dilakukan? Tapi pada saat kita berbicara masalah peran, kita berbicara masalah outcome. Apa yang dihasilkan? Percuma dia patroli di situ, tapi kejadian masih banyak. Berarti dia hanya mengedepankan tugas, tidak melaksanakan peran. Ya kan? Kalau dia melaksanakan tugas, maka tahanan penuh. Tapi kalau pada saat dia melaksanakan perannya, maka tahanan kosong. Kenapa? Karena benefitnya di endingnya apa itu? Law abiding citizen, masyarakat yang taat dan patuh hukum. Sesuai arahan Kapolri dan Kapolda Jawa Barat, pelayanan kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Selain itu, literasi hukum pun akan terus disosialisasikan agar semua pihak paham terkait hukum yang ada di negeri ini. Kalau kita berbicara masalah SOP-nya, sebenarnya dalam konteksnya SOP sudah jelas kok. Dari pimpinan kita, dari Kapolri, Kapolda, sudah menekankan terkait dengan pelayanan. Nah, tapi kita yang di bawah ini sebagai pelaksana langsung kepada masyarakat,
yang harus bisa memberikan pelayanan yang bisa langsung diterima. Karena itu tadi begini, tidak semua masyarakat mengerti dan tahu tugasnya polisi. Contohnya, pada saat kita menyampaikan, ya kita sekarang ini sedang mengungkap kasusnya penipuan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Wah Pak, katanya yang 300 triliun aja hukumannya 6,5. Ya kan? Nah, berarti kan literasinya masyarakat kita itu ya, mohon maaf, masih kurang. Kenapa? Yang kita bacakan adalah ancaman. Pasal 372 dan 378 ancaman hukumannya 4 tahun. Nggak mungkin kita masukkan ancaman hukumannya kasus pembunuhan. Orang kasusnya penipuan kok. Maka yang kita sampaikan adalah ancaman. Tugas kepolisian adalah mengungkap kasus. Tugasnya kejaksaan melakukan penuntutan. Tugasnya hakim melalui pengadilan memvonis. Jadi kalau tuntutannya, kalau ancaman hukumannya 4 tahun, dia vonisnya 2 tahun, ya kan, wajar ya. Nah, kalau dia hukumannya 4 tahun, ancamannya, terus dihukum 12 tahun, kan nggak mungkin. Nah, kembali lagi, kenapa setiap vonis saja harus disalahkannya polisi? Ya kan? Artinya, ketidaktahuan masyarakat lah yang menjadi salah satu peran kita. Nah, pelan-pelan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ia pun bercerita terkait pengaduan dari masyarakat yang kerap diterima anggota Polri di daerah. Di sini kita ada pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan itu ada laporan, ya, ada pengaduan. Banyaknya masyarakat mengeluh, menyampaikan pengaduan kepada pihak kepolisian, itu harusnya dianggap sebagai salah satu bukti kepercayaan masyarakat kepada kita. Even bukan tugas kita. Contohnya, Pak, di jalan ini jalannya gelap. Memang bukan tugas kepolisian. Tapi pada saat masyarakat memberikan laporan lewat WA seperti itu adalah sebagai salah satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai aparat. Ada klub kesah masyarakat. Maka kita harus bisa menyampaikan kepada dinas terkait. Tapi kita sampaikan kepada masyarakatnya. Terima kasih atas informasinya. Hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pihak kepolisian. Namun, kami sebagai Forkopimda akan menyampaikan kepada dinas terkait. Biar masyarakat tahu. Tapi kalau nggak saya jawab, masyarakat tahu nggak kalau itu bukan tugas polisi? Nggak akan tahu. Saya jawab supaya masyarakat tahu. Minimal orang yang DM saya atau orang yang ini saya tahu minimal 1 orang. Setelah orang itu ada lagi banyak pertanyaan, yang penting ada 1 orang. Besoknya 1 orang lagi, besoknya 1 orang lagi. Itu peran saya, bukan tugas saya. Karena menjawab WA, menjawab DM bukan tugas kita. Tapi peran kita memberikan penjelasan. Biar masyarakat paham, oh iya ternyata bukan tugasnya polisi. Kan begitu. Ya, sekarang misalkan ini contohnya nih, ini kisahnya, bukan kisahnya tapi ini sering terjadi. Ada orang nih, pencuri HP, dipukulin sama warga. Barang buktinya ada, tersangkanya ada, korbannya ada, saksinya banyak, orang yang mukulin sebagai saksi kok. Diamankan kantor polisi. Pak, ini si A ini maling HP, Pak. Ini HP-nya, ini tersangkanya, ini semuanya. Periksa dong sama polisi. Pertanyaan selanjutnya polisi kan simpel. Baik, ini HP punya siapa? Punya saya, Pak. Pak atau Bu, bisa buat laporan? Polisi, Pak, saya nggak mau buat laporan. Yang penting HP saya kembali. Oke? Polisi punya dasar nggak untuk melakukan penahanan sama orang? Tapi apa kata masyarakat begitu orang ini saya lepas? Ah, polisi nggak dibayar, Pak. Kan begitu. Ya mau nggak mau. Terus kita bilang sama masyarakat, oh enggak, ini nggak bisa. Nah, kita buat sistemnya bagaimana? Jadi pada saat sebelum ini datang, kita undang masyarakatnya. Siapa tadi saksi yang menangkapnya? Pak, sini Pak. RT RW-nya mana? Pak, sini Pak.
Pak, ini pelapornya tidak membuat laporan. Sehingga kami dari pihak kepolisian tidak punya kewenangan untuk melakukan. Kita hanya punya kewenangan 1 kali 24 jam. Sehingga kami akan melakukan pelepasan. Dia disaksikan oleh masyarakat. Berarti kan sistemnya tuh. Walaupun sebenarnya bukan tugas kita, orang lepas-lepasin aja kok. Nah, caranya supaya tidak ada konflik. Nah, sekarang itu kan bagaimana caranya? Karena itu tadi masyarakat belum tahu dan tidak melakukan. Pak, nah itu tadi banyak kejadian, Pak, ini saya laporan kenapa nggak diinikan dulu. Kan pertanyaan pertama adalah kita harus bisa membuktikan kejadian itu terjadi apa tidak. Apalagi terjadi WA. Pak, di sini ada keributan. Bapak silakan datang ke sini. Begitu kita cek ternyata tidak ada. Banyak kok kejadian seperti itu. Banyak. Ya. Tapi apakah kita harus berkonflik di situ terkait laporan itu benar apa tidak? Cek dulu masalah benar atau tidaknya kejadian tersebut. Yang penting kita ada jawabannya. Lebih baik sudah akan tetapi daripada belum karena. Tri pun menjelaskan konsep pelayanan kepada masyarakat dan mencontohkan laporan dari masyarakat yang sulit untuk diproses. Seperti itu. Jadi pada saat dia terima laporan, Pak, selamat siang, apa yang bisa kami bantu, Pak? Ini Pak, saya hilang motor. Aduh Pak, Bapak duduk, kami turut prihatin. Kami akan upayakan untuk terungkap. Doakan kami, Pak. Baik, Bapak terima laporannya. Bapak sudah minum apa belum? Bapak mau minum apa? Wah, tenang orang itu. Iya kan? Udah tenang, Pak. Terima laporan, Pak. Bu, terima kasih laporan saya terima. Saya ada prosesnya. Mohon waktu ya. Bapak sama Ibu sekarang tenang aja di rumah. Ya. Kalaupun nanti ada kendala, nanti kami akan sampaikan dalam bentuk SP2HP. Mohon doanya, Bu ya. Aduh, tenang banget itu orang. Yang dia akhirnya yang dia pulang ke rumah yang ada dalam pikiran dia apa? Aduh, motor saya bagaimana caranya terungkap? Gimana caranya polisi bisa cepat mengungkap? Bukan polisi tadi saya sumpahin supaya polisi PO kan enggak. Nah, ini konsep-konsep yang memang harus kita pelan-pelan kita rubah. Konsep pelayanan yang terdepan itu yang harus kita lakukan, berikan pemberian. Walaupun sebagai pelayan kita memberikan kepuasan, tapi ingat dan perlu disadari bahwa kita ini bukan alat pemuas, sehingga belum tentu semuanya puas. Contohnya itu tadi barang terungkap ya, udah saya P21, udah selesai kasusnya, dia tidak puas. Kenapa? Mobil saya belum ketemu, Pak, katanya. Ya kalau mobil ketemu kan kita bingung, yang menghilangkan siapa? Terus ada kasus lagi tuh sampai sekarang tuh dari kemarin. Saya mau buat laporan, saya akan viralkan. Dia buat laporan terkait penipuan penggelapan. Itu kasusnya sudah 4 tahun yang lalu. Dia sendiri yang mencabut laporannya karena si orangnya akan ganti secara dicicil. Sudah ada pencabutan, sudah ada perdamaian. Tahu-tahu orangnya ternyata tidak ganti. Nah sekarang dia mau buat laporan lagi, ya kan nggak bisa. Tapi apanya? Oh, polisi tidak mau menerima laporan saya. Dia tidak jalan ceritanya. Dia kan melaporkan lagi akibat tidak dibayar. Kita bukan tukang tagih. Harus ada dasar hukumnya. Sedangkan pada saat dilaporkan, diproses, berkas sudah selesai, dia cabut berkasnya. Gara-gara orang dibayar. Nah sekarang orangnya sudah tidak mau cicil lagi, dia lapor lagi ke kita. Kan kita bukan tukang tagih. Nah inilah, makanya saya bilang, dalam konteks ini bahwa semua masyarakat, semua anggota harus sama-sama bahu-membahu untuk melakukan perubahan itu. Jadi pada saat kita melakukan perubahan, bukan hanya tunjuk tangan, apalagi angkat tangan. Kita yang harus turun tangan. Siapa? Semuanya. Masyarakatnya, aparatnya. Ia juga menilai maraknya calo SIM diakibatkan adanya stigma bahwa membuat SIM itu sulit dan mahal. Jadi perlu disampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait laporan pengaduan, laporan polisi itu tidak ada biaya sekalipun. Jadi, Pak, ada biaya nggak buat pinjam pakai kendaraan? Tidak ada. Tidak ada yang namanya pinjam pakai, kan itu stigma, kebiasaan. Contohnya begini, ini saya kasih gambaran. Dia misalkan dari rumahnya di desa A, dia akan buat SIM, jaraknya jauh.
Dia pakai angkot, kendaraan, beberapa kali kendaraan, akhirnya dia sampailah di Polresnya A itu. Di Polresnya A dia buat SIM. Pembuatan SIM jelas ada PNBP-nya, yaitu 120 atau 110 ya untuk motor apa mobil gitu. Terus ada kesehatan sama psikologi. Total 265-an. Itu PNBP. PNBP-nya 120 sampai 110. Bayar itu kan di luar itu. Begitu sampai di rumah, pertanyaan ditanya sama ibunya. Kamu tadi buat SIM berapa? 1 juta katanya. Loh kenapa? Karena dia menghitung ongkos dari sini, belum makan, belum ini. Jadi tanya habisnya berapa? 1 juta. Akhirnya itu muncul di situ. Padahal pembuatan SIM sudah jelas. Sudah pokok. Nah, akhirnya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau calo lah, mau apa. Itu kan dimanfaatkan akhirnya. Jadi di image, dibuat pandangan bahwa wah buat SIM tuh begini-begini. Akhirnya jadi ketakutan. Aduh saya takut nggak lulus. Akhirnya ketakutan ini akhirnya mau tidak mau dia jalur belakang. Sama seperti kita daftar polisi. Ketakutan kita takut nggak lulus, akhirnya dia berupaya untuk melakukan. Kan begitu, karena ketakutan dia. Coba kalau misalkan itu tidak ada. Petugas lantas terkadang dipandang sebagai polisi yang kerap menerima suap atau meminta uang kepada pelanggar. Tri pun menceritakan apa yang kerap terjadi di lapangan. Saya kasih gambaran lagi. Ada ibu-ibu naik motor. Dia nggak pakai helm. Prit, kata polisi ini, melanggar lampu merah. Bu, mohon maaf Bu, Ibu melanggar lampu merah. Ibu telah melanggar lampu merah, boleh lihat surat-suratnya. Aduh Pak, saya mau jemput anak saya. Surat-surat saya ketinggalan. SIM nggak ada Pak. SNK nggak ada. Kalau begitu, terpaksa motor saya sita. Karena apalagi yang mau disita? SIM tidak ada, SNK nggak ada. Terus apa lagi? KTP aja nggak dia bawa. Ibu terpaksa saya bilang, Pak, apunten Pak, senang kali ya wes. Saya nggak bakal lagi seperti itu. Tolong bantu saya. Tapi kan kita takut ini. Tetap, walaupun ketegasan kita, ya tetap kita tidak boleh keras. Kita tetap harus tegas. Bahwa itu aturan yang harus kita tegakkan. Kalau dia nggak pakai helm tapi surat-surat lengkap, mungkin kita bisa bantu. Ya. Ini nggak ada apapun. Termasuk motor kita sita. Oh nggak bisa, sudah mulai bergening tuh. Aduh Pak, kali ini saya bantu saya ini. Mulai bergening tuh. Muncullah tanduknya di situ. Pak, tolong bantu saya. Kali ini aja. Saya punya duit 50.000. Sudah mulai bergening tuh. Di satu sisi buat polisinya, wah, 1 motor 150.000. Tapi yang kita pelajari bukan di situ. Coba kita lihat. Begitu sampainya di rumah, apa kata ibunya? Wah gila, saya dimintain duit sama polisi. Dia lupa dengan kesalahannya. Oke. Nah ini yang harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Dalam melakukan perubahan ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu sistemnya, aparatnya ya, dan masyarakatnya. Sehingga pada saat melakukan perubahan, ya memang kalau memang dilakukan sita. Otomatis, mohon maaf, Ibu telah melanggar lampu merah, terpaksa motor tetap saya sita. Pak, tapi saya mau jemput anak saya. Anaknya di mana? Di sana Pak. Ayo, saya antar. Tri dikenal aktif di media sosial. Ia pun menyadari maraknya kritikan kepada Polri dan ia pun mengajak anggota Polres Cimahi untuk terus berbuat baik walaupun dibenci. Terkait dengan hal ini, tentu saja Polri, khususnya Polres Cimahi, itu mendukung program dari Bapak Presiden kita yang baru, yaitu Asa Ciptanya. Nah, program ini menjadi pola dasar kita untuk melakukan proses perubahan dalam konteksnya pelayanan. Kemudian tentu saja didukung oleh komitmen dari pimpinan kita, baik itu Kapolri, Kapolda, untuk melakukan perubahan terkait dengan konteksnya pelayanan itu. Nah, maka kami dari Polres Cimahi dengan
adanya baik perintah langsung baik dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda melakukan serangkaian program-program yang mendukung Astacita. Di antaranya itu kami namakan Jawara. Jawara sendiri singkatannya adalah jaga wibawa, ramah dan berakhlak. Di mana harapannya jaga wibawa anggota polisi, yang khususnya anggota Polres Cimahi, menjaga wibawanya sebagai anggota. Kemudian ramah dan berakhlak. Ramahnya sendiri kepada siapapun dalam konteksnya pelayanan, dia harus ramah, tegas, tidak harus keras, ya kan? Dan tentu saja berakhlak, karena sebagai landasan dasar kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Terus kenapa Jawara? Jawara kita mengambil istilahnya budaya yang ada di wilayah Sunda supaya masyarakat lebih mengenal. Nah, dalam program Jawara ini di bawahnya ada polisi peduli sosial, polisi berakhlak, dan polisi lain-lainnya. Ya. Ada polisi pejuang subuh, semuanya kita lakukan. Di mana semuanya adalah untuk menunjang program Astacitanya Bapak Presiden, ya. Nah, tapi yang kita rubah adalah mindsetnya. Mindsetnya bagaimana caranya anggota kita itu berubah itu bukan karena sikap, tapi sifatnya, mentalnya itu melakukan perubahan. Tri pun memiliki kutipan yang menarik, yaitu teruslah berbuat baik walaupun keadaan tidak selamanya baik. Tetaplah berbuat baik walaupun keadaan tidak selamanya baik, supaya kita bisa bermanfaat sama orang. Udah, nggak usah mikirin kita berbuat baik aja salah kok. Dan ingat, bukan perbuatan baik kalau tidak dicoba. Ya kalau misalkan kita berbuat baik itu misalkan, pasti ada cobaannya. Entah ada orang yang iri, entah ada orang yang tidak suka, apapun itu. Itu cobaannya. Semakin besar cobaannya, berarti perbuatan baik kita semakin besar. Ya kan? Dan kita harus pahami itu. Kalau dia tidak dicoba, bukan perbuatan baik namanya. Jadi harus pahami. Jadi ada yang orang suka, ada yang tidak suka, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana caranya kita merangkul orang yang tidak menyukai kita, bagaimana kita mendoakan orang-orang yang tidak suka sama kita, supaya kita berikan pembuktian, kita doakan supaya mereka lebih baik, gitu aja. Kami pun mencoba berbincang dengan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Namun, hingga liputan khusus ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi lanjutan terkait permohonan wawancara dengan Jenderal Bintang 2 itu. Terlepas masih adanya oknum yang merusak citra Polri, namun ada juga anggota ataupun pensiun Polri yang menginspirasi kita. Kinerja Polri yang terus disorot oleh publik merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada Korps Bayangkara. Kini, kita tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan oleh institusi Polri untuk menumbuhkan kepercayaan publik kepada aparat keamanan ini. Jenderal Hogeng pernah berkata, selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam.